Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Penguasa, kami berjanji akan menjadi lebih baik, ucap Patriark Yang Kuai, dengan semangat yang berapi-api. Baik, aku akan melihat dan menunggu janji itu, ucap King Ruo sambil tersenyum ramah. King Ruo membuat segel tangan, meletakkan mantra formasi perlindungan di dalam ruangan itu, dan menempatkan sebilah pedang Sue Luo pada pusat mantra formasi. Ini adalah pusaka yang memiliki kekuatan darahku, dapat digunakan sebagai perisai perlindungan dan formasi pembunuhan. Untuk mengaktifkannya kalian cukup menggunakan kekuatan darah kalian, ucap King Ruo sambil menatap Yang Kuai, dan Xiongda, dan Xiongde. Selain itu, King Ruo juga memberikan Yang Kuai dan masing-masing dari mereka panah emas yang merupakan senjata surga tingkat puncak. Penguasa, terima kasih, ucap mereka dengan haru, sambil menerima senjata pusaka tersebut. King Ruo lalu kembali memberikan mereka kitab pengetahuan dasar tentang benua teratai biru, beberapa kitab teknik kultivasi dan jurus tingkat tinggi. Selain itu, dia juga menjelaskan keberadaan klan Chie, klan Qiong, klan Tian, dan klan Chen yang berada di wilayah timur benua teratai biru. Setelah menjelaskan banyak hal, King Ruo lalu membawa mereka keluar dari dalam perut gunung tersebut, dan menyegel setiap lorong dengan mantra formasi tingkat tinggi. Untuk membuka segel ini, gunakan kekuatan darah petir kalian. Baik penguasa, kami mengerti. Saat tiba di permukaan, King Ruo membuka gerbang dimensi dunia jiwa, lalu mengeluarkan seluruh anggota klan Yang. Satu persatu mereka keluar dari gerbang dimensi tersebut, hingga 15 menit kemudian, mereka benar-benar sudah keluar dari dunia jiwa tersebut. Penguasa, ini, tanya Xiongda, dan Xiongde. Mereka adalah anggota klan panah emas yang akan kalian lindungi. Setelah ini kalian berdua boleh kembali ke dalam gua dan berlatih di sana. Baik penguasa, kami mengerti, ucap dua beruang emas tersebut. Penguasa, ucap seluruh anggota klan itu berlutut dengan hormat. Berdirilah dengan tatapan bahagia. 8.000 anggota klan yang kini benar-benar mengalami peningkatan. Setelah berada beberapa waktu di dalam dunia jiwa, mereka benar-benar dapat membangkitkan kekuatannya. Dari tubuh mereka terpancar aura dewa bumi, hingga dewa langit yang sebelumnya dapat dihitung dengan jari. Saat ini kalian berada di Gunung Naga Putih. Tempat ini berada di wilayah selatan jantung benua teratai biru, dan gunung ini akan menjadi tempat tinggal kalian. Maaf karena aku belum mampu membuat dunia kecil bagi kalian, karena ranah itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di atas tingkatan Kaisar Dewa. Walaupun demikian, orang-orangku telah menyegel seluruh kawasan gunung ini. King Ruo menjelaskan banyak hal pada mereka, terutama garis besar wilayah tersebut serta cara dan kebiasaan orang-orang dari jantung benua teratai biru. Bangun kekuatan kalian, dengan cara yang baik, karena lebih mudah mencari musuh daripada mencari teman. Dan ingat, jangan membuat masalah dengan Sekte Gunung Emas karena aku adalah tetua di sana, ucap King Ruo. Baik penguasa, kami mengerti. Setelah menjelaskan banyak hal, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Yang Kuai, jika ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak, kabari saja aku. Baik penguasa. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu membawa Yuan Bai, Yuan Hei dan Wu Gui meninggalkan tempat itu. Terima kasih penguasa, ucap mereka berlutut melepas kepergian King Ruo. Setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, Yang Kuai bersama para tetua lalu membagi tugas pada seluruh anggota klan untuk membangun tempat itu menjadi sebuah pemukiman. Akhirnya, kehidupan baru akan dimulai. Terima kasih penguasa, ucap Yang Kuai membatin berkali-kali. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menuju arah utara untuk menemui Lin Ran beserta rombongannya.
Penguasa, ucap Lin Ran menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Baiklah, mari kita pergi, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka. Pergerakan King Ruo dan rombongannya terlihat seperti sebuah pasukan kecil, sehingga membuat mereka yang melihatnya segera menjauh. Dalam perjalanan itu, King Ruo menjelaskan banyak hal pada mereka mengenai kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di jantung benua teratai biru. Setelah bergerak sepanjang hari, 3 hari kemudian menjelang malam, mereka tiba di kota Baijin, yaitu kota terdekat dengan Sekte Gunung Emas. King Ruo yang menyamar dengan tampilan Mogui mau membawa rombongannya memasuki kota tersebut, sedangkan Yuan Bai, Yuan Hei dan Mogui kembali ke dalam dunia jiwa. Di gerbang kota, King Ruo dan rombongannya langsung mendapat pemeriksaan, namun saat King Ruo menunjukkan lencana emas Sekte Gunung Emas, penjaga kota langsung membuka gerbang kota. Sebagai kota yang berada di bawah perlindungan Sekte Gunung Emas, dan kedatangan para murid Sekte adalah kehormatan. Di dalam kota, King Ruo lalu membawa mereka ke sebuah penginapan mewah serta memesan beberapa kamar, dan sebuah ruangan khusus yang cukup besar. Di dalam ruangan khusus itu, King Ruo memesan makanan dan minuman terbaik dari restoran penginapan tersebut. Di dalam ruangan itu, Lin Ran bersama rombongannya begitu senang. Setelah berjalan bersama King Ruo, mereka akhirnya dapat melihat perbedaan antara dunia neraka kuno dengan benua teratai biru. Walaupun ada pertarungan dan perkelahian di setiap tempat, tetapi dapat dikatakan bahwa dunia itu adalah tempat yang sangat aman dan nyaman. Ini adalah makanan yang biasa kami makan. Semuanya berasal dari tanaman, hewan buas dan berbagai jenis sumber daya yang mengandung aura spiritual. Walaupun demikian, ada juga makanan yang tidak mengandung aura spiritual, karena tidak semua orang di benua teratai biru ini beruntung dan menjadi seorang kultivator, ucap King Ruo menjelaskan. Lin Ran dan rombongannya tersebut terus memperhatikan penjelasan King Ruo dengan seksama, sambil menikmati makanan yang menurut mereka sangat nikmat tersebut. Benua teratai biru benar-benar surga, walaupun tidak seindah dunia jiwa, ucap Ki Hai sambil menikmati makanannya. Lin Ran dan yang lainnya menganggukkan kepala. Setelah ini kalian boleh menikmati suasana kota, tetapi jangan sampai membuat kekacauan. Dan ingat, besok pagi kita akan segera pergi. Baik penguasa, jawab mereka dengan penuh semangat. Setelah menikmati kebersamaan, dan berbincang-bincang cukup lama di tempat itu, King Ruo lalu meninggalkan mereka dan beristirahat di dalam kamarnya. Di tempat lain, Lin Ran beserta rombongannya benar-benar menjelajahi setiap tempat di kota itu, dan menikmatinya dengan bahagia. Dengan menunjukkan lencana perak Sekte Gunung Emas di setiap tempat, mereka langsung disambut dengan ramah. Menjelang pagi, mereka kembali ke penginapan menemui King Ruo untuk melanjutkan perjalanan. Di penginapan, King Ruo yang masih tertidur merasakan beberapa aura yang mendekati kamarnya. "Tuan," ucap pelayan mengetuk pintu sambil memanggil King Ruo dengan hormat. Dengan tenang, King Ruo menjawab dan membukakan pintu. Di belakang pelayan tersebut, berdiri 4 pemuda menatap King Ruo dengan tajam, dan satu di antaranya adalah prajurit kota. "Prajurit, apakah benar dia orangnya?" "Benar tuan." "Baik, kalian silakan pergi," ucap sang pemimpin kelompok meminta pelayan dan prajurit itu pergi. Setelah pelayan dan prajurit itu pergi, sang pemimpin kelompok lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. "Tuan, bisa kita berbicara sebentar di dalam tuan?" ucap sang pemimpin kelompok. "Oh baik," jawab King Ruo santai sambil mempersilakan mereka. Setelah memasuki kamar, salah satu dari anggota kelompok tersebut mengunci pintu dari dalam. "Silakan duduk tuan," ucap King Ruo ramah. "Tuan, langsung saja. Katakan dari mana Anda mendapatkan lencana Sekte Gunung Emas?" tanya pemimpin itu. King Ruo tersenyum santai. "Saudara Yogo, mari kita minum dulu," ucap King Ruo sambil mengeluarkan arak kristal rumput dari dalam cincin penyimpanannya. Ketiga pemuda itu begitu terkejut saat melihat King Ruo mengenal pemimpin mereka. "Tuan, kamu," ucap Yogo heran. Anggota faksi Raja Wali Perak bekerja secara elegan.
Aku suka itu, ucap King Ruo sambil menuangkan minuman pada gelas yang tersedia. Yogo dan rombongannya semakin terheran-heran. Saudara Yogo, ada masalah apa yang membuat saudara menemuiku, ucapnya sambil menyesap minumannya. Yogo dan rombongannya terdiam menatap King Ruo dengan penuh selidik. Yogo, Moya, Min Yue, Bao Bao. King Ruo mengoceh membuat Yogo tersadar. Saudara, ucapnya sambil meraih minum dan meneguknya, lalu tertawa keras. Hais, mengapa aku begitu bodoh, ucapnya sambil menggelengkan kepalanya menatap King Ruo yang tersenyum ramah padanya. Saudara, mengapa kalian diam? Tanya Yogo pada kedua temannya. Saudara Yogo, dia, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan bingung. Hais, kalian ini, dia adalah pemimpin utama faksi kita. Apa? Mereka berdua terkejut. Mereka semakin terkejut saat King Ruo tiba-tiba mengubah tampilan wajahnya yang asli, menatap mereka dengan senyum ramah. Dengan segera mereka berdiri dan memberi hormat pada King Ruo. Duduklah, ucap King Ruo santai. Yogo dan kedua saudaranya begitu senang. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan King Ruo di tempat itu. Tanpa ragu mereka berdua lalu meraih minuman yang telah dituangkan oleh King Ruo sebelumnya dan meminumnya dengan sekali teguk. Saudara Ruo, selama ini kemana saja? King Ruo tersenyum kecut, yang pastinya aku tetap berada di kota Perak, dan sesekali keluar, salah satunya seperti ini. Saudara Yogo, kebetulan sekali bertemu dengan saudara di sini. Aku ingin menyampaikan bahwa di kota Nanliu aku memiliki seorang murid dari klan Bei. Mohon saudara mengirimkan beberapa pasukan panah langit untuk mengawasi kota itu, ucap King Ruo. Baik, jawab Yogo sambil menganggukkan kepala. Saudara Yogo, sebelumnya saudara ingin membicarakan sesuatu, apa itu? Yogo dan kedua rombongannya tersenyum kecut. Katakan saja, ucap King Ruo sambil mengerutkan keningnya. Saudara Ruo, kami bersama pasukan panah langit lainnya menemukan kejanggalan. Karena beberapa rombongan yang tidak kami kenal menggunakan lencana perak sekte kita. Lalu kami melakukan penyelidikan, dan ternyata, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan tersenyum kecil. King Ruo menepuk keningnya, dan menggelengkan kepala. Pasti yang dimaksud Lin Ran dan rombongannya, batin King Ruo. Apa mereka membuat kekacauan? Tanya King Ruo. Tidak. Hanya saja mereka selalu menunjukkan lencana perak yang mereka miliki, ketika mereka memasuki toko, kedai dan restoran lainnya. King Ruo yang mendengar hal itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Saudara Yogo, mereka adalah orang-orangku, ucap King Ruo sambil tersenyum kecut. Saudara Ruo, dalam penyelidikan kami menemukan hal aneh dari mereka. Oh, apa itu? Kami tidak dapat melihat tingkatan kultivasi mereka. Selain itu, mereka juga bukan berasal dari dunia ini, bahkan menurut kami mereka sangat kuat. King Ruo tersenyum santai. Mereka hanyalah orang-orangku yang sangat terlatih. Yogo dan kedua saudaranya menganggukkan kepala karena mereka juga tidak dapat melihat tingkatan kultivasi King Ruo. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Yogo lalu membawa kedua saudaranya meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, tidak lupa King Ruo memberikan beberapa sumber daya sebagai hadiah kepada mereka. Saudara Yogo, mohon rahasiakan hal ini dari semua orang, termasuk dengan faksi kita. Saudara Ruo, kami mengerti. Pemimpin, kami pergi dulu. Baik, hati-hatilah dalam bekerja. Cermat dan tanggap, aku suka cara kalian sebelumnya, ucap King Ruo sambil mengantar mereka keluar dari tempat itu. 3 menit kemudian setelah Yogo dan rombongannya pergi, Lin Ran bersama rombongannya mendatangi King Ruo. Penguasa, ucap mereka menyapa King Ruo dengan bahagia. Apa kalian sudah siap? Tanya King Ruo. Siap penguasa, tapi, jawab Qi Hai ragu. Qi Hai ada apa? Tanya King Ruo. Penguasa kami ingin kembali ke dalam dunia jiwa, jawabnya. King Ruo mengerutkan keningnya. Mengapa bisa begitu? Apa kalian tidak suka? Tanya King Ruo. Lin Ran menggelengkan kepalanya. Penguasa, kami sangat suka dan senang sekali, tetapi kami menyadari ada perbedaan perilaku dan kebiasaan kami,
dan kami tidak ingin menimbulkan masalah bagi penguasa, ucap Lin Ran. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku mengerti, itulah tujuanku membawa kalian ke kota ini, agar kalian terbiasa. Tapi penguasa, kami menyadari tindakan kami sebelumnya tidak biasa, bahkan kami merasakan ada kelompok lain yang menyelidiki dan mengawasi pergerakan kami. Mereka adalah orang-orangku juga, ucap King Ruo tersenyum kecil. King Ruo lalu menjelaskan keberadaannya sebagai tetua dan wakil pemimpin puncak gunung utama Sekte Gunung Emas, serta statusnya di faksi Raja Wali Perak. Baik penguasa, kami mengerti. Dari penjelasan King Ruo, mereka mengerti banyak hal, baik kebiasaan, dan kekuatan-kekuatan yang ada di benua teratai biru. Dengan status yang dimiliki King Ruo, mereka dapat menyimpulkan bahwa Sang Tuan adalah orang yang sangat berpengaruh. Walaupun demikian, kami tetap ingin kembali ke dalam dunia jiwa beristirahat berlatih di sana, ucap Qi Hai. Mereka sadar, keberadaan mereka dengan jumlah yang sangat banyak jika berada di sekeliling King Ruo akan menjadi beban terutama mempengaruhi pergerakannya. Baik, jawab King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Setelah Lin Ran dan rombongannya memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu keluar dari kamar itu dan meninggalkan penginapan tersebut. Di gerbang kota, King Ruo dapat merasakan beberapa aura yang bersembunyi di balik awan memperhatikan pergerakannya. Kota ini benar-benar dalam perlindungan sekte, batinnya senang. Sus, King Ruo bergerak dengan kecepatan puncak, menghilang dari pandangan mereka yang mengawasinya. Pemimpin benar-benar sangat kuat, ucap beberapa sosok yang pernah menemui King Ruo di dalam kamar sebelumnya menatap bayangan King Ruo dengan kagum. Di tempat lain, King Ruo terus bergerak menggunakan kekuatan puncaknya menuju Sekte Gunung Emas. Menjelang malam, King Ruo akhirnya tiba di kawasan sekte bagian luar. Dengan tenang, King Ruo lalu bergerak mengawasi kawasan tersebut. Sebagai petinggi sekte, King Ruo sadar bahwa selama ini dirinya tidak pernah melakukan tugasnya dengan baik, terutama untuk melakukan pengawasan dan membimbing para murid, sehingga dirinya menyempatkan waktu untuk mengawasi kawasan tersebut sebelum memasuki kawasan dalam sekte. Dari atas langit, King Ruo terus bergerak mengitari seluruh kawasan sekte dengan tenang, dan melihat para murid yang terbagi ke dalam setiap regu terus bergerak melakukan pengawasan di setiap tempat dengan tertib. Pasukan panah hitam, panah angin hingga panah perak terus bekerja silih berganti menjaga keamanan kawasan luar sekte, sedangkan pasukan panah bumi dan panah langit selalu berada di posisi mereka, yang selalu siap bergerak ketika mendapat perintah. Setelah mengamati seluruh kawasan sekte, King Ruo lalu memasuki kawasan dalam dan memeriksa tempat itu. Tiba-tiba dirinya melihat Mo Lin juga ikut memeriksa kawasan sekte. Sus, King Ruo bergerak mendekatinya. Ruo kamu, ucap Patriark Mo Lin terkejut. Patriark, aku baru saja datang, jawab King Ruo dengan senyum ramah sambil memberi hormat. Jika demikian, mengapa tidak langsung beristirahat, ucap Mo Lin sambil tersenyum. King Ruo membalas senyuman itu dengan senyuman ramah. Aku hanya ingin memeriksa kawasan sekte. Oh, kebetulan sekali. Sambil mengawasi tempat itu, mereka berdua terus bergerak sambil berbincang-bincang dengan santai. Dari perbincangan itu King Ruo mengetahui kebiasaan Mo Lin. Selain mengurus masalah penting, dirinya selalu mengawasi kawasan sekte, serta selalu memperhatikan setiap masalah, bahkan masalah sepele pun akan menjadi perhatiannya. Jangan pernah menganggap remeh sesuatu yang terlihat biasa saja, karena jika masalah sepele itu menjadi besar, dia akan menjadi beban berat bagimu, ucapnya menasehati King Ruo. Menjelang malam mereka lalu kembali ke dalam kediamannya masing-masing. Di dalam kamarnya, King Ruo langsung memulihkan dirinya. Setelah selesai memulihkan diri, King Ruo meninggalkan kamar, sambil mengeluarkan King Ling dari dunia jiwa dan membawanya ke Istana Tetua Agung. Di Istana Tetua Agung, King Ruyue yang sedang berbincang-bincang santai dengan si Mei Lu dan Zilong dikejutkan dengan kedatangan King Ruo dan King Ling yang tiba-tiba muncul dalam ruangan itu. Ayah, ibu, ucap Zilong sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah nak,
Anak ayah ternyata semakin kuat, ucap King Ruo sambil mengelus-elus kepalanya. Tapi ayah, aku merasa lingkaran kekuatan ayah. Tapi ayah masih lemah dari bibimu, jawab King Ruo tersenyum kecil lalu memberi hormat pada King Ruyue dan si Meilu. Ruo Ling ucap King Ruyue dengan senyumnya yang ramah menatap kehadiran King Ruo dengan bahagia. Maaf telah mengejutkan kalian, ucap King Ruo sambil duduk. King Ruyue dan si Meilu saling berpandangan menatap King Ling dengan lekat. Ling kamu. King Ling menganggukkan kepalanya. Adik Ling, selamat, ucap si Meilu dengan senyumnya yang hangat. Maksud bibi? Tanya Zilong menatap si Meilu heran. Sepertinya kamu akan memiliki adik lagi. Ibu, apakah benar? Tanya Zilong dengan wajah gembira. King Ling menganggukkan kepalanya. Sus, King Yongjun muncul. Kakak, ucap Yongjun langsung memeluk Zilong yang terlihat sedang bahagia. Adik, kamu, ucap Zilong yang merasakan aura spiritual tingkat menengah. Kakak juga, balas Yongjun senang. Perbincangan hangat di dalam ruangan itu berlangsung hingga tengah malam. Sebelum membubarkan diri, King Ruo memberikan banyak sumber daya pada King Ruyue, berupa pil dan senjata pusaka tingkat tinggi. Kakak Yuyu, Zilong besok temui aku. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Baik ayah, jawab Zilong yang disertai anggukan si Meilu, lalu kembali ke dalam kediamannya masing-masing. Pagi hari, suasana di Sekte Gunung Emas begitu tenang. Di dalam kamarnya, King Ruo yang sudah terbangun berkultivasi dengan tenang sambil menyerap kristal jiwa, sedangkan King Ling dan King Yongjun sudah kembali ke dalam dunia jiwa. 1 jam kemudian, King Ruo keluar dari kamarnya menemui si Meilu dan Zilong yang sudah berada di taman belakang istana. Ayah, ucap Zilong dengan penuh semangat. Putra ayah, kamu begitu bersemangat. Tentu saja, karena aku harus semakin kuat. Adik Ruo, kamu ternyata sudah menjadi seorang kultivator dewa surga tingkat menengah, ucap si Meilu senang. Kakak Yuyu juga semakin kuat, ucap King Ruo yang merasakan lingkaran kekuatan dalam tubuhnya sudah berada di tingkat puncak ranah Raja Dewa. Ayah, ucap Zilong yang sudah tidak sabaran itu. Baiklah, Zilong kakak, dalam acara kejayaan sekte, ada banyak orang yang akan kalian jumpai. Kita tidak tahu dari mana mereka berasal, bisa saja sebagian dari mereka yang datang adalah orang-orang dari daratan ilahi, atau orang-orang dari aliran hitam yang dengan sengaja ingin menargetkan kalian berdua. Zilong dan si Meilu menganggukkan kepala. Ayah, lalu apa yang harus kami lakukan? King Ruo lalu berdiri dan membuat segel tangan. Sus, lingkaran hitam muncul dari tubuhnya, lalu lenyap perlahan. Kakak, Zilong apa yang kalian rasakan saat ini? Tanya King Ruo. Zilong dan si Meilu terdiam, mengerutkan keningnya menatap King Ruo dengan serius. Ayah, aku mengerti. Aku tidak dapat merasakan lingkaran kekuatan dewa dalam tubuh ayah. Bagus, itu benar. Ini adalah teknik perisai segel iblis. Teknik ini pernah digunakan oleh Mogui Mao, Mogui Wei dan Mogui Nan, jenderal pengawal Mogui Ying di dunia neraka kuno. Dan teknik ini tidak berbahaya bagi penggunanya, karena hanya menyamarkan tingkat kultivasi. Zilong bahkan ayah beberapa kali terkecoh. Teknik ini sangat berguna untuk bibimu dan kamu juga, ucap King Ruo. Si Meilu menganggukkan kepala, tetapi Zilong justru menatap King Ruo dengan lekat. Zilong ayah baru saja kembali dari dunia gelap itu, ucap King Ruo sambil tersenyum lembut. Baik, silakan kalian pelajari, ucapnya sambil mengirimkan teknik tersebut kepada mereka berdua. Apakah ayah akan pergi lagi? King Ruo menganggukkan kepalanya. Ada banyak tugas yang masih belum ayah selesaikan, tapi tidak sekarang. Zilong bagaimana dengan teknik gerbang 9 naga? Tenang ayah, aku hampir menguasai ketiga teknik itu. Bagus, kamu memang putra ayah, ucap King Ruo sambil memberikan sebilah pedang berwarna biru keemasan dengan aura yang sangat luar biasa. Ayah, ini, ucap Zilong sambil menatap pedang biru keemasan tersebut dengan gembira.
Senjata Dewa Surga tingkat puncak, ucap si Mei Lu kagum. Silong gunakan di saat terdesak, karena tingkat kultivasimu masih belum mampu mengimbangi kekuatannya. Baik ayah. Kakak Yuyu, bagaimana dengan mantra cakram langit Ling? Sung, cakram emas muncul dari kehampaan, lalu membentuk pedang, perisai, dan tombak. Bagus, sangat sempurna. Kakak bahkan sudah berada di tahap teknik perubahan mantra, ucap King Ruo senang. Ini semua karena ibu yang melatih, ucap si Mei Lu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Kakak Yuyu, Zilong aku akan pergi. Ingat jaga diri kalian, ucap King Ruo sambil memberikan sumber daya berupa pil dan senjata pusaka tingkat tinggi lainnya. Baik ayah, ucapnya dengan lemah, menatap King Ruo dengan tidak rela. Baik, sebelum pergi, aku ingin kalian berdua menemui Hu Qing di dunia jiwa. Ayah, siapa Hu Qing? Pergilah ke Istana Naga Emas, kamu akan tahu, ucapnya sambil membuka dimensi dunia jiwa. Silong yang terlihat tidak bersemangat sebelumnya, kini bersemangat kembali. Bibi, ayo, ucapnya tidak sabaran sambil membawa si Mei Lu memasuki dunia jiwa. Setelah Silong dan si Mei Lu memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu duduk di taman itu dan berkultivasi dengan tenang. Di dalam dunia jiwa, kedatangan Zilong dan si Mei Lu di Istana Naga Emas disambut oleh para pelayan King Ruo dengan penuh semangat, terutama Hu San dan Hu Li Bai. Hu Qing, nama yang bagus, bahkan lebih tampan dariku, ucap Zilong membuat Hu San tertawa terbahak-bahak. Putri, sejak kapan bocah nakal ini menjadi lebih rendah diri, ucap Hu San menatap si Mei Lu yang juga ikut tertawa. Aku juga tidak tahu, tapi dia memang tidak setampan Hu Qing, jawab si Mei Lu tertawa. Bibi, itu tidak benar. Sebelumnya aku hanya ingin membuat Paman Hu San tersanjung, karena walau bagaimanapun, aku yang tertampan di istana ini, ucap Zilong sambil tersenyum. Itu kemungkinan benar, bahkan Mo Fan Yin, putri wakil pemimpin puncak Gunung Timur begitu tergila-gila padanya, ucap si Mei Lu membuat Zilong tiba-tiba terdiam dengan wajah memerah. Bibi, itu tidak benar. Perubahan sikap Zilong itu membuat Hu San dan Hu Li Bai menahan tawa. Lin Ran dan Qi Hai beserta rombongannya menatap Zilong dan si Mei Lu dengan hormat. Keramahan Zilong dan si Mei Lu membuat mereka benar-benar mengagumi kedua sosok tersebut. Putri King Yuyu ternyata sangat kuat, ucap Yuan Bai pada rombongannya. Benar, kekuatannya berada di puncak ranah Raja Dewa. Wu Gui menanggapi, membuat Qi Hai dan rombongannya bergidik. Putra pertama penguasa juga sangat kuat. Darah naga dalam tubuhnya begitu liar dan ingin menindas. Menjadi kultivator dewa tingkat puncak di usianya yang masih sangat muda, dia benar-benar jenius yang luar biasa, ucap Lin Ran pada rombongannya sambil mengamati Zilong yang terus bercengkrama dengan Hu San yang sedang menggendong Hu Qing. Tuan muda Yongjun bahkan lebih mengerikan lagi, ucap Qi Hai. Benar, jawab yang lainnya. Selain berbicara dengan Hu San, Zilong dan si Mei Lu juga berbicara pada Lin Ran dan rombongannya dengan sikap yang ramah dan bersahabat. 1 jam kemudian, Zilong dan si Mei Lu meninggalkan Istana Naga Emas dan keluar dari dunia jiwa. Ayah, ucap Zilong saat muncul bersama si Mei Lu menatap King Ruo dengan gembira. Baiklah, ayah akan pergi. Zilong kakak, jaga diri kalian baik-baik, dan lindungi orang-orang di sekitar kalian. Baik, jawab mereka berdua. Masih ada waktu 15 hari, aku yakin kalian dapat menguasai teknik itu dengan baik, ucap King Ruo. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Baiklah, ayah akan pergi, ucapnya menatap Zilong lalu menghilang dari pandangan mereka berdua. Setelah King Ruo pergi, si Mei Lu dan Zilong lalu mulai berlatih teknik perisai iblis yang mereka terima dari King Ruo sebelumnya. Di tempat lain, King Ruo bergerak menuju Istana Tetua Agung, menemui King Ruyue dan berpamitan. Setelah itu, dia juga menemui Mo Lin di Istana Utama dan berpamitan padanya. Berhati-hatilah, jika perlu sesuatu kabari aku, ucap Mo Lin mengantar kepergian King Ruo. Jika Patriark perlu sesuatu,
kabari juga aku, ucapnya sambil memberikan beberapa sumber daya tingkat tinggi. King Ruo lalu meninggalkan istana utama dan muncul di atas langit sekte. Di tempat itu, King Ruo memperbaiki dan memperbaharui perisai perlindungan dan menambahkan senjata tingkat tinggi sebagai mantra formasi pembunuhan. Setelah selesai memperbaiki perisai perlindungan dan mantra formasi pembunuhan tersebut, King Ruo lalu meninggalkan sekte Gunung Emas, bergerak ke arah utara menuju Gunung Daun. 2 hari kemudian, King Ruo yang telah mengubah tampilannya dengan menggunakan wajah Lin Ran tiba di kawasan Gunung Daun. Di tempat itu, telah berdiri ratusan tenda besar dan ribuan tenda kecil lainnya, sehingga membuat tempat itu tidak ubahnya seperti sebuah kota kecil. Tenda besar merupakan tempat penginapan para petinggi sekte, sedangkan tenda kecil adalah tempat untuk menampung para murid yang ikut serta dalam acara tersebut. Selain itu, tersebar juga ratusan tenda lainnya yang didirikan oleh para pengunjung yang ingin menyaksikan acara tersebut. Selain ingin menyaksikan acara tersebut, para pengunjung yang datang itu juga membuka lapak, menjual berbagai jenis sumber daya hingga senjata tingkat tinggi. Saat King Ruo memasuki kawasan tersebut, beberapa pemuda mendekatinya dan menawarkan tenda untuk disewakan. Selain itu, mereka juga menawarkan berbagai jenis sumber daya yang mereka jual. "Maaf tuan, temanku sudah menyiapkan tenda untukku," ucap King Ruo menolak dengan ramah sambil meninggalkan tempat itu yang ditanggapi dengan wajah masam dari para pemuda tersebut. King Ruo terus melangkahkan kakinya melewati ribuan tenda kecil, mendekati tenda-tenda utama yang berada paling dekat dengan lereng gunung. Dari jauh, King Ruo dapat melihat pagoda emas 3 lantai berdiri dengan megah di atas puncak Gunung Daun. Setelah bergerak cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di sebuah tenda besar yang berada tidak jauh dari tenda utama sekte Gunung Emas. "Penguasa," ucap Sieki dan Xie Liu menyambut kedatangannya sambil mempersilahkan King Ruo memasuki tenda tersebut. Dengan tenang King Ruo masuk dan duduk pada kursi yang tersedia. Tiba-tiba Sieki dan Xie Liu berlutut. "Penguasa, kami." "Duduklah," ucap King Ruo memotong pembicaraan mereka. "Baik," ucap mereka dengan wajah rasa bersalah. "Tenanglah, jangan terlalu dipikirkan. Pagoda emas 3 lantai bukanlah sebuah bangunan biasa yang dapat dimasuki orang begitu saja, karena sejatinya bangunan itu adalah pusaka tingkat Kaisar Dewa. Laporkan saja informasi apa yang telah kalian peroleh selama ini." "Baik penguasa," jawab Sieki mulai melaporkan pekerjaan mereka. "Penguasa, tidak banyak informasi yang dapat kami peroleh karena kami selalu gagal memasuki tempat itu. Aku dan saudara Liu bahkan sudah mencoba memasuki tempat itu sebanyak 8 kali, namun yang terakhir kami hampir saja tertangkap, tetapi dari pengamatan dari luar, kami dapat melihat kebiasaan dari para tetua yang berjaga. Setiap tengah malam, mereka selalu keluar dan kembali pada saat pagi, dan kami tidak tahu apa yang mereka lakukan." King Ruo menganggukkan kepalanya. "Tidak tertangkap saja sudah bagus. Lalu apakah mereka pernah melakukan pergerakan aneh lainnya?" "Ada penguasa, 1 kali saja. Saat itu mereka memanggil para petinggi sekte untuk berada di puncak gunung, tetapi kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Bahkan kami menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap, tetapi gagal." "Baik, aku mengerti. Kalian kembalilah ke dalam dunia jiwa. Sudah waktunya naik tingkat, karena yang lainnya sudah berada di tingkat ranah Dewa Surga," ucapnya sambil memberikan pedang pusaka dan pil peledak energi, dan berbagai pil lainnya. "Baik penguasa." Sus, Lin Ran dan Qi Hai muncul. "Penguasa, mereka?" tanya Sieki terkejut. "Saudara, aku Lin Ran, dan aku Qi Hai," ucapnya memperkenalkan diri pada Sieki dan Xie Liu dengan hormat. "Saudara Lin Ran, saudara Qi Hai, aku Sieki dan Xie Liu," ucapnya menangkupkan tangannya dengan hormat. "Baik, kami akan pergi, saudara berdua lindungi penguasa." "Baik," jawab Lin Ran dan Qi Hai bersamaan. Setelah Sieki dan Xie Liu memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu meminta Lin Ran dan Qi Hai berjaga di tenda tersebut. King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi,
Tidak lupa King Ruo mengingatkan mereka untuk menyamarkan tingkat kultivasi di tingkat dewa biasa serta mempelajari sikap orang-orang yang ada di tempat itu. Menyamar dengan tampilan Lin Song, King Ruo terus melangkahkan kakinya menuju tenda utama Sekte Gunung Emas. Setelah berjalan melewati puluhan tenda kecil dan tenda besar lainnya, King Ruo akhirnya tiba di tenda utama Sekte. Kedatangannya di tempat itu langsung ditahan oleh para murid yang berjaga. "Tuan, ini adalah kawasan terlarang, dan pihak sekte tidak menerima tamu dari pihak manapun," ucap para penjaga dengan sikap tegas. King Ruo tersenyum ramah. "Ini aku," ucapnya sambil menunjukkan lencana giok biru. Prajurit itu terdiam sesaat lalu tiba-tiba berlutut dengan hormat. "Syak." King Ruo memberi tanda supaya mereka tidak membuat gerakan yang dapat menarik perhatian orang lain. Walaupun demikian, para murid itu tidak dapat menyembunyikan kegirangannya, menatap King Ruo dengan hormat. "Jika ada waktu, perbaiki tingkat kultivasi kalian," ucapnya sambil memberikan satu botol giok putih yang berisi pil peledak energi. "Wakil pemimpin, ini," ucapnya kegirangan. "Bagikan dengan adil. Ingat jangan membuat kegaduhan." "Baik," jawab mereka dengan penuh semangat sambil mempersilakan King Ruo memasuki tenda utama. Setelah King Ruo pergi, mereka lalu membuka tutup botol giok putih tersebut dan melihat isinya dengan mulut ternganga. Dengan segera mereka menghitung pil tersebut dan menghitung jumlah mereka, lalu membagikannya dengan rata. "Aku akan naik tingkat," ucap mereka kegirangan. Di dalam tenda, Nangong Chen, wakil pemimpin puncak Gunung Barat dan beberapa tetua begitu terkejut saat melihat seorang pemuda yang tidak mereka kenal memasuki tenda begitu saja. Dengan sikap siaga mereka langsung berdiri. "Tuan, Anda," dengan santai King Ruo mengubah tampilan wajahnya, menatap mereka dengan tersenyum kecil. "Hais, wakil pemimpin kamu mengejutkan kami saja," ucap tetua Yue Long, tetua tingkat tinggi yang pernah membawa King Ruo ke Gunung Langit untuk memasuki dunia kecil kuno bersama Bao Bao, Moya, Yogo dan Ming Yue sebelumnya. "Tetua, kalian terlalu lengah," ucap King Ruo tersenyum kecut. Nangong Chen dan para tetua lainnya menganggukkan kepala. Mereka menyadari itu, karena menyerahkan sepenuhnya penjagaan pada murid yang berjaga. "Wakil pemimpin King Ruo, senang melihat Anda ikut bergabung," ucap Nangong Chen sambil mempersilakan King Ruo duduk. "Aku hanya kebetulan lewat saja," jawab King Ruo santai. "Oh, apakah wakil pemimpin King Ruo akan pergi lagi?" King Ruo menganggukkan kepalanya. "Aku hanya ingin melihat dan memastikan kesiapan sekte di tempat ini." Wajah gembira mereka kembali terlihat lesu. "Selama ini semuanya berjalan dengan baik. Bahkan saat ini kami tinggal menunggu kedatangan para murid yang akan mengikuti acara," ucap Nangong Chen menjelaskan. "Bagus, lalu apakah sudah ada informasi dari pihak Pagoda Emas 3 lantai mengenai aturan dan sebagainya?" tanya King Ruo. "Wakil pemimpin, beberapa waktu yang lalu mereka pernah mengumpulkan kami, dan membahas kesiapan kita semua." "Lalu apa yang mereka bicarakan?" "Mereka menginginkan kontrak darah untuk setiap peserta, tetapi kami semua menolak dan keberatan dengan aturan itu, sehingga mereka membatalkan keputusan itu." "Kontrak darah? Ini aneh. Apakah mereka ingin membuat budak?" King Ruo membatin. "Lalu kapan tepatnya acara itu dilaksanakan, dan bagaimana prosesnya?" tanya King Ruo. "Acara itu akan dilaksanakan 13 hari lagi. Adapun kegiatannya sama seperti aturan sebelumnya, yaitu dengan memasuki dunia kecil selama 1 bulan. Siapa yang mampu bertahan dengan jumlah yang paling banyak, maka dialah yang memenangkan pertandingan itu. Selain itu kita juga dapat menyaksikan pertarungan mereka dari luar melalui kristal dunia," jawab Nangong Chen. King Ruo menganggukkan kepalanya. Setelah membicarakan banyak hal, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Wakil pemimpin Nangong Chen, tetua Yue Long, serta para tetua lainnya, "Aku undur diri," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Wakil pemimpin King Ruo, "Terima kasih. Sampai jumpa kembali," sambil mengantar kepergian King Ruo. King Ruo menganggukkan kepala sambil meninggalkan tempat itu, kembali ke dalam tendanya.
Penguasa, ucap Lin Ran dan Qi Hai menyambut kedatangannya. Qi Hai, Lin Ran, aku ingin beristirahat dan memulihkan diri. Selain itu, persiapkan diri kalian, karena nanti malam kita akan ada sedikit pekerjaan, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka sambil berjaga. Menjelang malam, King Ruo menghentikan kultivasinya. Swus, Tu Hai, Xie Wu dan Jin Han muncul. Tidak hanya itu, muncul juga Lin Song, Lin Hu, Gong Lu dan Gong Yan. King Ruo lalu membagi mereka ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Tu Hai bersama Lin Ran dan Qi Hai, Xie Wu bersama Lin Song dan Lin Hu, dan Jin Han bersama Gong Lu dan Gong Yan. Kalian keluarlah dari kawasan Gunung Daun dan berjaga di wilayah perbatasan. Tugas kalian adalah mengikuti anggota pagoda emas 3 lantai yang keluar dari kawasan ini. Dan kabari padaku mereka benar-benar sudah keluar dari wilayah ini. Penguasa, apa hanya itu? Tanya Jin Han. King Ruo tersenyum. Benar, tugas kalian hanya mengikuti mereka. Ingat, jika tidak terpaksa, jangan sampai terlibat pertarungan dengan mereka. Baik penguasa. Selain itu, selalu gunakan armor tingkat tinggi. Maksud penguasa, untuk berjaga-jaga, gunakan saja. Baik penguasa, jawab mereka lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Jin Han dan rombongannya pergi, King Ruo lalu mengeluarkan Xie Ba dan Xie Jiu untuk berjaga di tempat itu. Setelah memberikan arahan pada Xie Ba dan Xie Jiu, King Ruo lalu keluar dari tenda itu, bergerak dan menyelinap dari tenda ke tenda, mendekati puncak gunung menuju pagoda emas 3 lantai. Dengan tenang, King Ruo terus bergerak mendekati bangunan tersebut hingga akhirnya tiba di puncak gunung. Dari jauh, King Ruo dapat melihat 7 sosok berdiri di depan pintu bangunan tersebut dan terlihat sedang berbincang-bincang dengan santai. Aura kultivator Dewa Langit tingkat puncak. King Ruo membatin sambil terus bergerak mendekati bangunan tersebut. 25 meter dari tempat itu, King Ruo tiba-tiba berhenti dan bersembunyi di balik pohon besar sambil terus mengamati para prajurit yang sedang berjaga tersebut. Perisai lingkaran emas, King Ruo membatin saat dirinya tidak dapat mendengar percakapan prajurit tersebut. Selain itu, tarikan gravitasi bumi juga begitu kuat, bahkan 5 kali lipat lebih kuat dari dunia neraka kuno. Dengan tenang King Ruo bergerak mundur, lalu mencari tempat untuk bersembunyi. Sus, tahu-tahu muncul. Penguasa, ucapnya. Coba dekati bangunan tersebut. Baik penguasa, ucapnya sambil bergerak dengan hati-hati. Tahu-tahu, bagaimana? Tanya King Ruo berbicara melalui telepati. Penguasa, ada gaya gravitasi yang sangat kuat, tapi itu tidak terlalu berpengaruh padaku. Baik, lakukan dengan hati-hati. Dekati para petugas itu dan dengar percakapan mereka, karena aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Baik, ucapnya sambil terus bergerak. Dari jauh, King Ruo bersembunyi dalam mantra ilusi, mengamati setiap pergerakan yang ada di tempat itu dengan seksama, sedangkan Tautau terus bergerak mendekati prajurit yang sedang berjaga, menguping percakapan mereka. Tengah malam pun tiba. Dari jauh King Ruo dapat melihat puluhan prajurit yang menggunakan jubah biru, dengan tanda pagoda emas 3 lantai di dada mereka meninggalkan tempat itu, bergerak menyebar ke berbagai arah. Dengan segera dirinya mengirim pesan kepada Tu Hai dan rombongannya untuk bersiap-siap. Setelah prajurit berjubah biru itu pergi, Tautau pun kembali, menemui King Ruo yang bersembunyi tidak jauh dari tempat itu. Tautau, informasi apa yang kamu peroleh? Tanya King Ruo. Penguasa, mereka hanya memperbincangkan masalah pergantian tugas yang akan mereka lakukan, jawabnya. Lalu apa hanya itu saja? Tanya King Ruo. Selebihnya mereka hanya membicarakan masalah kesenangan, jawab Tautau. Dasar tidak ada kerjaan, ucap King Ruo membatin. Penguasa, lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menerobos? King Ruo menggelengkan kepalanya. Itu sama saja kita memancing kegaduhan, dan akan membuat mereka semakin meningkatkan penjagaannya. Setelah cukup lama berpikir, King Ruo lalu memasukkan Tautau ke dalam dunia jiwa, dan bergerak meninggalkan tempat itu.
Dengan perlahan King Ruo terus bergerak menyelinap dari pohon ke pohon, dari tenda-tenda hingga dirinya benar-benar meninggalkan kawasan Gunung Daun. Dirinya meninggalkan tempat itu, melesat menuju ke arah yang dituju Tu Hai dan rombongannya. Di tempat lain, Tu Hai dan rombongannya dengan tenang, terus bergerak mengikuti satu kelompok pasukan pagoda emas 3 lantai yang terdiri dari 5 orang, yang bergerak dengan sangat cepat meninggalkan kawasan itu. Mereka bergerak seperti kilatan cahaya. Sangat cepat, ucap Tu Hai. Benar, itu karena mereka menggunakan artefak tingkat tinggi, terlebih lagi tingkatan kultivasi mereka berada di tingkat Dewa Surga. Lin Ran menjelaskan, saudara benar, jika saja kultivasi kita tidak ditekan seperti ini, kita juga bisa seperti mereka, jawab Tu Hai yang juga sudah di tingkat Dewa Surga, sambil mengeluarkan pedang Sue Luo dan melompat ke atas bilahnya. Saudara cepat, atau kita akan kehilangan jejak aura mereka. Dengan segera rombongan itu menaiki pedang terbang Tu Hai. Pedang itu melesat dengan kecepatan cahaya, menyusul prajurit pagoda emas 3 lantai yang telah mendahului mereka. Di depan kelompok Tu Hai, satu kelompok prajurit pagoda emas 3 lantai terus bergerak menuju kawasan utara hingga memasuki wilayah pegunungan es dan berhenti di kawasan sekte Gunung Salju. Di belakang mereka, Tu Hai dan rombongannya terpisah 1 jam dari kelompok itu, terus berusaha menyusul mereka dari belakang. Pedang itu berhenti dan bersembunyi di balik awan, mengamati tindakan dari prajurit berjubah biru di depan mereka dengan seksama. Saudara Tu Hai, apa yang sedang mereka lakukan? Tanya Lin Ran. Aku rasa mereka sepertinya ingin menyusupi sekte, jawab Tu Hai. Lalu apa tujuan mereka? Tanya Ki Hai. Kita amati dulu, jawabnya sambil melaporkan tindakan tersebut pada King Ruo. Di tempat lain, King Ruo yang sedang bergerak menyusul Tu Hai dan rombongannya tiba-tiba mendapat pesan tersebut. Tanpa menunda, dirinya segera melaporkan hal itu pada Patriark Molin, dan terus bergerak. Di Sekte Gunung Emas, Molin yang sedang berkultivasi di dalam ruangannya tiba-tiba bergegas menuju langit sekte, dan mengawasi tempat itu. Benar saja, saat dirinya akan bergerak, tiba-tiba dirinya merasakan perisai perlindungan langit sekte bergetar. Molin muncul bersama King Ruyue dan Si Meilu mengawasi tempat itu, namun mereka tidak menemukan apapun. Patriark, mereka bersembunyi di balik awan, tepatnya arah selatan, ucap Si Meilu berbicara pada Molin melalui telepati. Aku mengerti, jawab Molin yang tiba-tiba melepaskan tebasan pedang ke arah yang dimaksud. Kilatan tebasan pedang itu mengarah dengan tepat ke tempat persembunyian kelompok tersebut. Duar, dentuman ledakan keras bergema di atas langit sekte. Kelompok tersebut pergi meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Biarkan saja, yang penting mereka sudah pergi. Lagi pula jika kita menangkap mereka ini akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Anggap saja kita tidak mengetahui kelompok itu, ucap Molin menahan Si Meilu yang akan bergerak mengejar kelompok tersebut. Baik Patriark, setelah memastikan tempat itu benar-benar aman, mereka bertiga lalu meninggalkan tempat itu kembali ke dalam kediamannya masing-masing. Di tempat lain, 5 prajurit berjubah biru terus bergerak meninggalkan kawasan Sekte Gunung Emas dengan perasaan ketar-ketir setelah usaha mereka gagal. Bahkan yang mereka tidak habis pikir adalah bagaimana tindakan mereka itu diketahui oleh pihak sekte. Bagaimana mungkin, ucap salah satu dari mereka dengan tatapan tidak percaya. Aku juga hampir tidak mempercayainya, mantra formasi dan perisai yang melindungi langit sekte itu begitu sensitif. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita bergerak mundur, dan melaporkan hal ini pada komandan. Hais, semoga saja mereka tidak mengenali kita, ucapnya dengan wajah panik sambil terus bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo yang sudah tiba di kawasan Sekte Gunung Salju mendapat laporan dari Molin yang mengatakan bahwa laporan yang disampaikan oleh King Ruo sebelumnya benar adanya. Aku ada ide, ucapnya menatap Lin Ran dan rombongannya. Penguasa, apa itu?
Xiewu, Xieki, Sueliu, Fanmu, Fan Yu dan ke-10 rombongan Qihai muncul. Sergap dan serang. Sekarang kita memiliki alasan yang kuat untuk menyerang mereka tanpa harus membuat alasan lain. Baik, sus. King Ruo dan rombongannya yang bersembunyi di balik awan muncul dan mengepung kelima prajurit berjubah biru tersebut. Kelima prajurit itu begitu terkejut, dengan tatapan tidak percaya menatap kehadiran King Ruo beserta rombongannya yang menggunakan topeng emas, bergerak mendekati mereka. Bagaimana bisa mereka tiba-tiba ada, dan kita bahkan tidak merasakan kehadirannya, ucap salah satu dari mereka dengan heran. Apakah ini salah satu pekerjaan pagoda 5 elemen? Kalian benar-benar tidak tahu malu, ucap King Ruo kesal. Para prajurit yang tertangkap basah sedang membuat mantra formasi ilusi untuk memasuki perisai perlindungan sekte tersebut terdiam dan tidak berkutik. Tangkap, ucap King Ruo sambil bergerak menyerang. Tidak ada bukti dan saksi, jika kalian menyerang kami, ini bisa menjadi jerat bagi kalian sendiri, ucap sang pemimpin kelompok tersenyum licik. Kata-kata yang dilontarkan oleh sang pemimpin kelompok tersebut tidak menghentikan tindakan King Ruo dan rombongannya, tetapi justru membuat mereka sangat marah. Selas, kilatan tebasan pedang mengarah pada mereka dengan cepat. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras, mengguncang kawasan langit sekte Gunung Salju. Suebei Patriark Sekte Gunung Salju, beserta para tetua dan ribuan murid muncul melihat pertarungan itu dengan ternganga. Jangan mendekat, buat kubah perlindungan dan kurung mereka, atau sekte kalian akan hancur, teriak King Ruo. Suebei yang masih belum mengetahui akar dari permasalahan itu masih terdiam ragu, terlebih lagi dengan tanda dan jubah biru yang prajurit itu gunakan. King Ruo melempar kristal cermin jiwa yang merekam tindakan kelima prajurit pagoda emas 3 lantai sebelumnya. Dengan segera Suebei dan rombongannya memeriksa kristal tersebut. Apa? Mereka begitu terkejut saat melihat tampilan yang dimunculkan dari kristal cermin jiwa tersebut. Aktifkan formasi, teriak Suebei sambil membuat segel tangan yang diikuti oleh beberapa para tetua serta ratusan murid elit. Kubah es raksasa muncul dan menutup seluruh area pertempuran itu, hingga membentuk bola es raksasa yang mengurung King Ruo dan rombongannya yang sedang bertempur. Di dalam bola perisai es raksasa, kelima prajurit pagoda emas 3 lantai tersebut bertarung melawan King Ruo dan rombongannya. Sebagai kultivator tingkat Dewa Surga, seharusnya mereka begitu diuntungkan, tetapi justru mereka dibuat tidak berdaya. Bahkan beberapa tebasan pedang itu terus mengenai tubuh mereka dengan telak. Bajingan, berani bertindak sembarangan pada kami. Kalian benar-benar mencari mati, teriak sang pemimpin murka, sambil melepaskan beberapa tebasan. Mati, itu harusnya kalian, teriak King Ruo. Satu tebasan mereka dibalas dengan puluhan tebasan lainnya yang muncul seperti hujan terus-menerus menghantam kelima prajurit tersebut dari berbagai sisi, bahkan artefak yang mereka gunakan untuk melindungi diri dari tebasan pedang itu mulai rusak. Bajingan dari mana mereka ini, teriak sang pemimpin kelompok kesal. Wakil komandan, pedang yang mereka miliki merupakan pusaka tingkat tinggi yang sangat kuat. Aku benar-benar sudah tidak sanggup, ucap salah satu dari mereka sambil menahan serangan. Mereka tidak menyangka jika serangan yang dilepaskan oleh King Ruo dan rombongannya benar-benar menekan mereka, hingga berada di titik kekalahan yang sangat memalukan. Walaupun kultivasi mereka berada di tingkat kultivator Dewa Langit Puncak, tetapi teknik pertarungan dan kekuatan mereka hampir menyamai kekuatan kita, sang pemimpin mengoceh. Wakil komandan, apa yang harus kita lakukan? Mereka bahkan telah memiliki bukti kejahatan kita. Sang pemimpin terlihat gamang dan ragu. Situasi yang mereka hadapi saat itu benar-benar rumit. Jika mereka tidak memiliki bukti, mungkin kita masih bisa memberi alasan. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh mati di tempat ini. Baru saja pemimpin itu selesai berkata-kata, tebasan pedang yang dilepaskan oleh King Ruo dengan telak memotong tubuh salah satu dari mereka. Cipratan darah menyembur bersamaan dengan terjatuhnya tubuh itu.
Tidak hanya itu, dua prajurit lainnya juga terlempar bersamaan dengan terpotongnya anggota tubuh mereka. Beraninya kalian berbicara sambil bertarung, ini adalah akibat terlalu meremehkan kami, ucap King Ruo. Tidak, teriak sang pemimpin murka, sambil melepaskan kekuatan puncaknya bergerak menyerang ke arah King Ruo dengan membabi buta. Duar, duar, pukulan mereka beradu. Sus, sang pemimpin kelompok terlempar sehingga menghantam perisai kubah es. Trar, kubah itu retak. Apa? Sue Bei dan rombongannya yang berada di luar bola perisai begitu terkejut saat melihat pemimpin kelompok tersebut terpental. Ah! Sang pemimpin kelompok tersebut merintih kesakitan, sambil memulihkan diri dengan dada yang terasa remuk. Sangat kuat, batinnya menatap King Ruo dengan ketakutan. Sus! King Ruo tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Sus! King Ruo muncul di sampingnya sambil mengarahkan pedang pada lehernya. Melihat hal itu, satu prajurit yang telah babak belur dan menjadi bulan-bulanan Lin Ran dan rombongannya tiba-tiba menyerah. Maaf, kami tidak memberikan kesempatan pada kalian untuk menyerah, ucapnya sambil melepaskan tebasan pedang. Slas, tubuh itu terpotong. Melihat kekejaman kelompok tersebut membuat sang pemimpin kelompok benar-benar ketakutan. Tuan, siapa kalian? Sus, rantai hitam muncul dan melilit tubuh mereka. Tenanglah, kamu akan memiliki waktu untuk berbicara tetapi tidak untuk saat ini, ucap King Ruo sambil melempar tubuh sang pemimpin ke dalam dunia jiwa. Sus, perisai bola es raksasa lenyap, bersamaan dengan kemunculan Sue Bei dan rombongannya. Tuan, siapa kalian, dan apa yang telah kalian lakukan? Ucapnya dengan wajah pucat pasi. Patriark, siapa kami itu tidak penting, tetapi kami sudah melakukan hal yang benar yaitu untuk melindungi sekte ini. Adapun tindakan kami sebelumnya adalah untuk menghapus jejak. Mohon kalian segera bersihkan kekacauan ini, ucap King Ruo sambil bergegas meninggalkan tempat itu. Sue Bei hanya bisa melihat kepergian King Ruo beserta rombongannya dengan ternganga. Patriark, ucap seorang tetua membuyarkan lamunannya, lalu segera memerintahkan orang-orangnya untuk membersihkan kekacauan itu. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya yang terus bergerak tiba-tiba berhenti. Penguasa, ada apa? Tanya Lin Ran. Kalian semua, kembalilah, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Baik, jawab mereka yang langsung memasuki dunia jiwa. 5 menit kemudian setelah Lin Ran dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo merasakan aura yang sangat kuat bergerak mendekati kawasan sekte Gunung Salju. Sangat cepat, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan tempat itu, dan bersembunyi. Sekte Gunung Salju. 5 menit setelah Sue Bei dan orang-orangnya selesai membersihkan kekacauan itu, mereka lalu kembali ke dalam sekte, namun tiba-tiba mereka merasakan aura yang sangat kuat bergerak mendekati kawasan itu dengan sangat cepat. Langit sekte bergetar bersamaan dengan kemunculan 50 prajurit berjubah biru, menatap kawasan sekte dengan tajam. Jenderal, 4 di antara mereka mati, namun wakil komandan selamat. Tapi aku tidak merasakan kehadirannya, sang komandan melapor sambil menunjukkan lencana giok jiwa pada sang jenderal. Setelah ribuan tahun baru kali ini ada yang mampu membunuh pasukan kita. Siapa mereka sebenarnya, ucapnya sambil mengawasi kawasan itu dengan tajam. Lalu apa yang akan kita lakukan? Pria paruh baya yang merupakan jenderal pasukan di antara kelompok tersebut terdiam. Sebaiknya kita kembali dan melaporkan hal ini pada para pemimpin. Tapi jenderal, apakah kita tidak melakukan pemeriksaan pada sekte ini? Sang jenderal menggelengkan kepalanya. Orang-orang sekte ini tidak bodoh. Dengan melihat pakaian prajurit kita saja, aku yakin mereka tidak akan menyerang, apalagi berani terlibat dalam pertarungan. Maksud jenderal, aku yakin, yang menyerang prajurit kita adalah orang di luar sekte, dan kebetulan saja pertempuran itu ada di tempat ini. Tapi aku masih bisa merasakan jejak aura, bahwa merekalah yang membersihkan tempat ini. Tentu saja dan itu wajar, karena mereka tidak mau disalahkan. Baik jenderal, kami mengerti, ucapnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu.
Di dalam aula istana Sekte Gunung Salju, Sue Bei dan para tetua tingkat tinggi yang berada di dalam ruangan itu begitu gelisah. Mereka yakin aura yang sangat kuat yang berkumpul di atas langit sekte mereka adalah pasukan pagoda emas 3 lantai. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Tenanglah, kita akan berbicara dengan jujur, lagi pula kita juga memiliki bukti. Lalu bagaimana dengan keterlibatan kita sebelumnya? Itu adalah hal wajar, karena kita juga tidak ingin membiarkan kawasan ini hancur karena pertempuran mereka. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba mereka merasakan aura yang sangat kuat di atas langit sekte itu bergerak menjauh. Sue Bei dan para tetua saling berpandangan, dan akhirnya bisa bernafas lega. Walaupun demikian, mereka masih belum beranjak dari tempat itu, membicarakan kelompok topeng emas yang sangat berani menyerang prajurit pagoda emas 3 lantai sebelumnya. Sangat berani. Siapa mereka sebenarnya? Ucap Sue Bei penasaran. Di tempat lain, 200 meter dari gerbang sekte bagian luar, di balik tebing gunung salju, King Ruo duduk dengan santai sambil memperhatikan kawasan sekte dan pasukan jubah biru yang bergerak perlahan meninggalkan tempat itu. Akhirnya mereka mundur juga, ucap King Ruo menghela nafas panjang lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.